Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya penulis atau artikel yang berkaitan dengan IDAS Jilid 1 yang dimonopoli oleh para arkeologi prasejarah tampaknya merupakan bentuk ketimpangan dari keahlian para sejarawan Indonesia. Karena memang di sini pada jilid 1 sejarawan Indonesia tidak terlibat sama sekali terhadap penulisan IDAS jilid 1. Nah, hal ini memang disesuaikan dengan kompetensi atau keterampilan yang dimiliki. Jadi pada masa prasejarah memang ilmu yang paling relevan untuk mengkaji periode itu adalah para arkeolog yang mempunyai landasan ilmu arkeologi. Nah, sementara arkeologi itu merupakan ilmu bantu bagi sejarawan untuk menulis historiografi yang berkenaan dengan periode prasejarah. Nah, jadi memang sebaiknya seorang sejarawan itu harus juga mendalami ilmu arkeologi agar ketergantungan ilmu sejarah terhadap arkeologi bisa dikurangi sehingga sejarawan sendiri bisa menjadi seorang arkeolog. Nah, tentu saja pendalaman terhadap suatu ilmu itu merupakan satu hal yang menyatakan bahwa seorang ilmuwan harus mempunyai rasa rendah hati. Artinya dia tidak memiliki kesombongan terhadap ilmu yang ia miliki, ilmu yang ia kuasai. Dalam arti seringkali di dalam dunia keilmuan terjadi pengkotak-kotakan keahlian, dan masing-masing ilmuwan sering berbangga diri dengan ilmunya dan memandang bahwa ilmu lain tidak sehebat ilmunya sendiri. Nah, oleh karena itu arkeologi ini merupakan ilmu bantu. Di satu sisi menurut pandangan sejarawan itu hanyalah ilmu bantu, tetapi menurut pandangan seorang arkeolog, arkeologi adalah ilmu yang sangat penting bagi sejarah. Nah, sehingga mereka juga merasa bahwa karena tingkat pentingnya itu, maka mereka kemudian merasa bahwa arkeologi ini berada di atas angin ketika menulis sejarah pada periode prasejarah. Nah, tentu saja bagi seorang ilmuwan sejarah yang mencoba mendalami ilmu lain agar ia juga bisa menguasai, maka itu merupakan bentuk kerendahan hatinya. Artinya seorang sejarawan memang harus bisa menguasai ilmu-ilmu bantu, karena bagaimanapun juga ketika seorang sejarawan menulis sejarah pada periode di mana keahliannya kurang, maka sejarawan memang harus belajar baik itu secara formal maupun informal, atau mungkin bisa dikatakan belajar mandiri. Nah, sehingga seorang sejarawan mestinya juga harus mempunyai keahlian arkeologi. Nah, dengan demikian maka memang
diharapkan bahwa sejarawan Indonesia itu harus menjadi sejarawan yang paripurna. Nah, biasanya sejarawan paripurna itu bisa lahir manakala mendalami sejarah lokal dengan tekun dan teliti. Nah, sehingga kemudian karena ketekunannya itu, maka seorang sejarawan lokal itu akan belajar, akan berusaha untuk menguasai disiplin-disiplin ilmu lain. Nah, sehingga untuk khusus pada periode prasejarah, maka sejarawan ini perlu katakanlah mempersenjatai diri agar dia menjadi ilmuwan yang kuat, artinya sejarawan dengan rasa arkeologis. Nah, sehingga sejarawan akan bisa terlibat dalam penulisan sejarah pada periode prasejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.